Induksi. Apakah induksi itu? Induksi adalah sebuah cara penarikan kesimpulan dengan bertolak dari proposisi partikular atau potongan-potongan fakta. Kesimpulan tidak tersirat dari premis-premisnya. Apa bedanya dengan deduksi? Dalam deduksi, kualifikasinya adalah valid dan invalid. Dalam induksi, kualifikasinya adalah derajat kemungkinan, benar sesuai kenyataan. Dalam deduksi, kesimpulan ditarik dari premis-premis atau proposisi. Dalam induksi, kesimpulan ditarik dari data-data. Dalam deduksi, supaya valid argumentasi harus memiliki minimal satu proposisi universal yang di dalamnya sudah tersirat. Dalam induksi, argumentasi terdiri dari proposisi atau premis partikular atau singular. Tidak ada yang universal. Dalam deduksi, hubungan antara premis dan kesimpulan adalah implikatif. Sedangkan dalam induksi, hubungan antar premis dan kesimpulan adalah probabilitas. Dalam deduksi, kepastiannya adalah mutlak. Sedangkan dalam induksi, kepastiannya adalah mungkin. Prinsip dasar induksi adalah melihat kesamaan dari fakta-fakta. Pada umumnya, para logisi membedakan dua jenis argumentasi induktif, yaitu argumen analogikal atau analogi induksi dan generalisasi induksi. Argumentasi analogikal adalah penalaran yang berupa penarikan kesimpulan dengan bertolak dari kesamaan antara dua atau lebih hal dalam satu atau lebih aspek. Struktur bakunya adalah dari sejumlah kesamaan, ciri atau sifat pada dua atau lebih hal, objek atau kejadian, dapat ditarik kesimpulan adanya kesamaan ciri atau sifat yang lain pada hal-hal yang bersangkutan. A, B, C, D semuanya mempunyai sifat P dan R. A, B, C semua mempunyai sifat Q. Jadi D pasti mempunyai sifat Q. Contoh, si A membeli baju jenis B di toko C dan ternyata kuat dan awet. Maka jika si A akan membeli baju lagi dan kalau ingin baju yang kuat dan awet, si A akan membeli baju yang jenis dan tokonya sama. Alasannya karena berdasarkan pengalamannya, baju yang terdahulu ia beli adalah kuat dan awet. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan pola pikir analogikal ini. Dan yang ajarkan dari kecil adalah pola analogikal. Dalam pola asuh orang tua, ungkapan bijak, atau tahil. Generalisasi induksi adalah penarikan kesimpulan dalam proposisi universal yang ditarik dari premis partikular. Yang terjadi dalam proses generalisasi ini adalah berdasarkan sifat atau ciri yang sama dari sejumlah hal atau kejadian, disimpulkan bahwa semua hal atau kejadian mempunyai sifat atau ciri yang sama. Atau sesuatu yang bersifat kali terjadi dalam kondisi tertentu dapat diharapkan akan selalu terjadi apabila kondisi yang sama itu terpenuhi. Generalisasi induksi. Generalisasi induksi yang sering terjadi adalah enumerasi sederhana.
Bentuknya adalah sebagai berikut. Kejadian 1. Sifat A diikuti oleh kejadian B. Kejadian 2. Sifat A diikuti oleh kejadian B. Kejadian 3. Sifat A diikuti oleh kejadian B. Jadi, semua sifat A selalu diikuti oleh kejadian B. Contoh, hari Senin mendung dan kemudian hujan. Hari Selasa juga mendung dan lalu hujan. Hari Rabu mendung lagi dan lalu hujan. Jadi digeneralisasikan bahwa jika hari mendung pasti hujan, atau sebelum hujan pasti akan ada mendung. Perbedaan antara argumentasi analogikal dan generalisasi induksi terletak pada kesimpulannya. Jika argumentasi analogikal selalu dirumuskan dalam proposisi partikular, jika argumentasi generalisasi selalu dirumuskan dalam proposisi universal. Penilaian validitas analogikal. Setiap penarikan kesimpulan memuat derajat probabilitas. Apa yang mempengaruhi derajat probabilitas? Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi derajat probabilitas. Kriteria pertama, derajat probabilitas yang dipengaruhi oleh jumlah data yang menjadi premis. Semakin banyak data, semakin meyakinkan. Tingkat probabilitasnya semakin besar. Contoh, makin banyak, makin kuat. Hari pertama makan bakso, enak. Hari kedua makan bakso, enak. Hari ketiga makan bakso, enak. Hari keempat makan bakso, enak. Hari kelima makan bakso, enak. Begitu juga seterusnya. Maka dapat disimpulkan makan bakso enak. Kriteria kedua, derajat probabilitas dipengaruhi oleh aspek yang ada dalam data-data. Semakin banyak unsur data yang sama, semakin meyakinkan. Tingkat probabilitasnya besar. Contoh, datanya makan bakso. Unsurnya, kokinya sama, tempatnya sama, waktunya sama. Semakin banyak unsur data yang sama, maka probabilitas makan bakso enak semakin besar. Kriteria ketiga, kekuatan dari kesimpulan dalam hubungannya dengan premis. Contoh, keyakinan sama dengan kekhawatiran, keyakinan sama dengan ketenangan. Contoh, dari penelitian, berapa cepat mahasiswa menyelesaikan ujian akhir, saya menemukan data. 10 mahasiswa butuh 40 menit, 5 mahasiswa butuh 30 menit, 20 mahasiswa 55 menit. Kesimpulannya, jika kesimpulan semakin mendekati rata-rata waktu, maka kesimpulan semakin meyakinkan. Demikian pula sebaliknya. Kriteria 4. Derajat probabilitas dipengaruhi oleh disanalogi atau ketidaksamaan data. Semakin banyak disanalogi, semakin kecil derajat probabilitasnya. Contoh, saya mempunyai sepatu A yang sangat kuat dan awet. Sekarang saya ingin membeli sepatu yang juga kuat dan awet, maka saya membeli sepatu B. Jika pembuatnya beda, pabriknya beda, bahan dan model beda, apakah harapan di atas meyakinkan? Kriteria 5. Derajat probabilitas dipengaruhi oleh disimilasi atau perbedaan yang memperkuat. Semakin banyak disimilasi di antara kejadian yang disebutkan dalam premis, argumentasi semakin kuat. Atau semakin banyak aspek berbeda yang disebutkan dalam premis,
maka argumentasi semakin kuat. Contoh, semakin rajin bekerja, semakin kaya. Ungkapan di atas semakin meyakinkan kalau semakin banyak orang yang berbeda-beda yang rajin dan memang kemudian kaya. Anton rajin bekerja semakin kaya. Anita rajin bekerja semakin kaya. Anito rajin bekerja semakin kaya. Dan seterusnya. Kriteria 6. Relevansi unsur-unsur yang sama dari premis dan kesimpulan. Acap kali ada unsur yang tidak relevan tetapi diungkapkan. Contoh, Budi bisa mengerjakan UAS dan mendapatkan nilai baik karena rajin belajar. Relevan. Sering bertanya. Relevan. Suka warna hitam. Tidak relevan. Punya hobi koleksi perangko. Tidak relevan. Berambut panjang. Tidak relevan. Rajin kuliah. Relevan. Semakin banyak alasan tidak relevan, maka semakin tidak meyakinkan pernyataan di atas. Sekian dan terima kasih.